Jauhilah narkoba. Seperti itu pemerintah selalu mengingatkan, terutama kepada kaum muda agar masa depannya tidak hancur dan terutama nyawa tidak melayang dengan sia-sia. Seperti itu juga yang dulu pernah diutarakan oleh Nia Ramadhani yang mengatakan jika dirinya mengetahui di saat masih berusia 14 tahun, dunia hitam narkotika dan obat-obatan terlarang dekat dengan dunianya. Namun pada saat itu, Nia Ramadhani mengatakan jika siapapun dapat tidak tergoda dan terjerumus menggunakan narkoba, asalkan memiliki iman yang kuat serta pengetahuan akan bahayanya menggunakan narkoba. Selain itu, Nia Ramadhani mengatakan bahwa siapapun yang memang terjerumus menggunakan narkoba dan telah menjalani masa hukumannya, layaknya mendapatkan kesempatan yang kedua kali untuk kembali berkarya di masyarakat. Namun siapa sangka, kali ini justru Nia Ramadhani beserta dengan suaminya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dalam kehidupan dunia keartisan itu semuanya dari dulu aku umur 14 tahun itu dunia itu udah ada kok gitu, dunia narkoba sekelilingnya. Itu tergantung iman orang masing-masing Mas menurut aku gitu. Dari aku kecil juga tawaran narkoba segala macam itu semua udah ada dari dulu, bukan cuma di klub aja. Dan kalau misalkan takut narkoba apa segala macam ya tergantung balik ke diri sendiri sih gitu. Kalau misalkan dari dulu di saat aku syuting segala macam kan saat kita ya apalagi masih kecil-kecil ya pasti ada yang nawar-nawarin. Cuman kan emang tergantung dari orang tua ngedidik kita dan orang tua aku udah ngasih lihat contoh kayak gimana-gimananya. Jadi emang udah ditanamin diri sendiri gitu. Jadi nggak perlu. Kalau menurut aku sih kalau udah pribadinya udah kuat ya nggak perlu takut. Ngerti apa akibatnya. Terus apa ya? Kalau aku sih emang udah sayang sama diri aku sendiri gitu, jadinya buat apa yang aneh-aneh gitu. Menurut aku sih enggak. Karena kalau harusnya mungkin dia korban atau mungkin apa, tapi setelah keluar kan orang bisa berbuat jadi baik. Orang harus dikasih kesempatan kedua menurut aku, apalagi kalau emang kerjaan utamanya jadi artis. Kalau emang harus diberhentiin padahal dia udah mau berubah kan kasihan gitu. Menurut aku sih setiap orang mempunyai kesempatan kedua gitu. Nasi sudah menjadi bubur. Kini baik Nia Ramadhani dan Ardi Bakri harus dan sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Karena Nia Ramadhani telah ditangkap polisi, serta Ardi Bakri yang menyerahkan diri ke Polres Jakarta Pusat. Selain itu, pihak kepolisian pun mengatakan jika alasan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menyalahgunakan narkoba jenis syabu karena mengalami stres di masa pandemi serta tekanan dalam pekerjaan. Kami masih mendalami berapa lama yang bersangkutan memakai. Kalau pengakuan awalnya sekitar 4-5 bulan ya, pengakuan awalnya. Tapi ini masih kami terus dalami. Kami akan cek betul, termasuk pemasuknya dari mana. Kami akan melakukan pengejaran. Justru di saat pandemi mereka datang, karena kita lengah, kami tidak akan pernah lengah. Oleh karenanya untuk kasus yang ini, kami nyatakan kami belum selesai penyelidikan. Kami yakinkan belum selesai. Kalau penyampaian awal, memang di masa pandemi katanya gosok seperti ini, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik. Sementara itu, rasa terkejut dan tidak menyangka atas ditangkapnya Nia Ramadhani dan proses menyerahkan dirinya Ardi Bakri ke Polres Jakarta Pusat dirasakan oleh Jessica Iskandar. Bak petir di siang bolong. Seperti itulah Jessica Iskandar saat mengetahui dan memastikan bahwa kabar Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis syabu benar fakta adanya. Jessica Iskandar pun mengatakan prihatin atas apa yang menimpa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Buat semua teman-teman wartawan yang dari tadi nelfon, WhatsApp, buat minta statement terkait berita sahabat aku, Nia, yang saat ini tertangkap.
Aku sebenarnya nggak ada kapasitas buat ngomong apa-apa karena aku nggak tahu apa-apa. Tapi yang pasti dalam diri pribadi aku sangat menyesali keadaannya dan mudah-mudahan Nia beserta Mas Ardi dan keluarga bisa segera mendapatkan jalan yang terbaik. Jadi tuh dari tadi tuh aku banyak diteleponin sama wartawan, di WhatsAppin, ditanyain gimana Jessica pendapatnya, terus doanya, harapannya gitu kan. Itu tuh jam 8 pagi, itu aku kayak baru-baru bangun, lagi mau makan, lagi mau bikin breakfast, terus aku kaget. Gitu kan aku kaget gitu. Maksudnya aku selama mengenal sosok Nia, nggak pernah ada di benak aku gitu bahwa hal ini bisa terjadi gitu. Jadi aku tuh cuma kasih emotikon nangis gitu karena aku nggak kayak gitu, kayak kaget gitu, kayak shock gitu.